Iya, saudara sekalian, kita bergabung lagi di sini dan lagi penyesuaian. Ya. Oke. Ya, kita akan masuk ke dalam part 2 ya. Dalam part 2. Baiklah, kita langsung undang Jason Spencer. Ya, hari ini di part 2 ini kita akan membicarakan yang lebih spesifik, yaitu tentang cinta. Iya. Ya, halo brother. Ya, udah Halo, makan. Su. Tadi Enggak, Su. kepotong ya, kita istirahat dulu. Saya Nah, sekarang kalau malam nggak makan, Su. waduh, diet juga ya, bagus atas sila juga. Yes, Jefferson nih Lumayan, udah boleh Su. diangkat jadi muridmu ini ya. Lumayan, Su. Soalnya selama COVID timbangan saya turun 15 kilo paling nggak. Oh yes, waduh, Iya. saya malah naik nih. Jadi ada tekniknya ternyata ya, betul. Ya, kita lanjutkan setelah tadi kita berbicara tentang reinkarnasi ya, supaya ada pengetahuan dan pembelajaran tentang reinkarnasi. Dan kalau di Tantra itu ada nyata dan eksis adanya, ada banyak contohnya. Juga sekarang kita ngomong lagi tentang kehidupan lah, kehidupan real, praktisi daripada semua orang-orang yang bisa menjalani dari berbagai kalangan. Dan juga kenapa Tantra ini sekarang berkembang di seluruh dunia. Apa yang menyebabkan mereka melirik ajaran Tantra dan bisa diterima oleh semua lapisan, terutama para saintifik, menerima tentang uh, pikiran, kekuatan pikiran, dan segala macam. Jadi, bahkan sampai dikatakan bahwa apa yang diajarkan, mereka awalnya sih melirik ajaran Dalai Lama, tapi kemudian baru melihat ajaran Tantra secara keseluruhan, berbicara tentang kekuatan daripada pikiran manusia dan untuk kehidupan, terutama Iya. compassion, wisdom, and compassion, cinta. Ya, Iya. silakan bro, dilanjutkan. Ya, jadi kalau misalnya mau bahas wisdom and compassion gitu ya, mungkin kalau buat saya sendiri, Su, sebenarnya sama aja sih. Pada saat awal-awal yang tadi ya kita balik dulu pada saat pertama kali saya belajar Buddhis, saya lebih cenderung ngelihat yang tadi saya bilang proud to be Buddhist gitu. Oh iya, Yes. kita proud sebagai seorang Buddhis. Tapi makin lama makin dilihat saya ketemu banyak orang teman Hmm. yang entah lewat meditasi, lewat apa gitu. Akhirnya Hmm. berminat untuk belajar Buddhis lebih jauh Hmm. dan tertarik ke Buddhis lah gitu. Terus banyak di Hmm. negara barat saintis dan sebagainya. Akhirnya kita bisa simpulkan bahwa yang namanya Buddhis itu kalau buat saya pribadi dan juga uh, istilahnya dari pesan-pesan ataupun ajaran dari guru-guru saya, Buddhis itu adalah semacam filosofi universal, filosofi dari welas asih dan kebijaksanaan gitu. Yes. The way of life. Ya, the Ya, way of life tuntunan betul. kehidupan. Ya. Kalau misalnya kita Ya. lihat kenapa sih di negara barat berkembang gitu ya? Karena banyak hal yang ketika dicari nggak ada jawabannya. Itu tuh Hmm. muncul jawaban yang akhirnya bermuara ke sini gitu loh, bermuara ke batin. Makanya kenapa Hat. Hmm. makanya kenapa mereka mulai tertarik ke Buddhis, karena banyak hal-hal yang kemudian ilmu pengetahuan modern tidak bisa menjabarkan, tapi Buddhis bisa ada penjabarannya. Dan bahkan kalau mau dilihat, kita flashback ya, Hmm. jadi ini sedikit share lah kenapa dulu maksudnya saya akhirnya bisa yakin dengan Buddhis. Awalnya saya sebenarnya juga nggak benar-benar Buddhis gitu. Hmm. Zaman pas saya kecil, cuman karena di rumah kan biasa orang Chinese akan ada altar sembayangan di rumah. Hmm. Dan altar sembayangannya itu Kuan Yin. Dan papa Hmm. saya dulu ngomong, pokoknya setiap hari sebelum sekolah kamu harus pasang hiu 3 batang di sana. Ya udah saya Hmm. ikutin gitu kan. Nah Yes. terus somehow karena saya orangnya mungkin agak suka hal yang unik, jadi saya lebih tertarik ke hal-hal yang sifatnya aneh, tradisi, ritual, dan lain sebagainya gitu kan. Ah. Uh, Termasuk pada saat saya kecil pun, ketika di wihara ada buku, saya nggak ngambil buku ajaran, saya pasti lihatnya buku ritual. Oh, yes. Pas kecil saya kan pernah pernah jadi umat di wihara Sukongnya Su juga kan. Iya, Uh, betul. Sekolah minggu dulu. jadi terus kadang-kadang kalau lagi liatin ada ritual apa gitu, saya tuh tertarik, bahkan kadang lihat buku-buku yang saya liatin kalau misalnya di Wihara Mahayana tuh, kalau pas dikeluarin buku Fang Yen Kou segala kayak gituan gitu. Langsung nyarinya yang begituan. Emang 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 Apalagi emang pakai istilahnya film mau kayak Tong Samcong gitu ya, kadang pakai lucu Yao Ling gitu Ting kan. Ting Ting. Iya, Ah. lihat lihat saya suka hal-hal yang aneh, tapi anyhow maksudnya
pada saat udah umur SMA-an gitu banyak maksudnya lebih ke pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Kenapa saya pilih ini, saya pilih itu. Dan akhirnya waktu itu saya merasa bahwa ritualisme itu nothing gitu loh. Maksudnya tanpa filosofi itu nothing. Dan ketika itu saya mulai ketemu banyak guru-guru Tibetan yang biasanya mereka selalu menjelaskan filosofinya. Oh ini dasarnya apa sih gitu loh. Ini kenapa seperti ini. Jadi akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan gitu. Buddhism is not about what, is about why. Jadi itu yang selalu ketika sharing biasanya saya akan selalu gunain kata-kata itu karena buat saya bukan mengenai apanya, apa begini dan begitu tuh bukan, tapi mengapanya. Dan buat saya kenapa orang Barat itu tertarik dan kenapa di dunia modern, kedokteran dan lain sebagainya kemudian akademisi mulai tertarik mempelajari Buddhis karena mereka bisa melihat bahwa dalam Buddhis itu bukan hal yang istilahnya 100% benar, 100% salah atau bagaimana, tapi ada hal yang dilihat alasannya dan akhirnya ujungnya balik ke batin gitu. Yes, betul. Betul ya. Itu sekarang memang jawaban itu adalah dalam pikiran. Sampai sekarang meditasi aja udah jadi hal yang universal, semua orang belajar dan semua orang belajar untuk duduk diam. Karena biasanya banyak orang itu kupingnya, telinganya untuk mendengar keluar, hatinya untuk melihat orang lain, membanding-bandingkan, dan kemudian puas dan tidak puas, ngatain orang, ingin mengejar, dan segala macam, dan lupa mendengar suara hati sendiri. Nah, ya, mendengar suara hati julid gitu. Iya, kita lebih banyak julid gitu. Pusingin orang lain. Iya, gibah. Tidak memperhatikan diri sendiri, tidak memperhatikan ke hati sendiri. Nah, terutama kalau kita lihat sendiri ya, orang Tibetan dulu, bukan sekarang ya. Kalau sekarang udah modern dia, karena Cungko udah mengadakan pembangunan ke arah sana, dan modern banget lah sekarang. Kalau dulu kita lihat di mana-mana yang kelihatan itu semua orang pasti Sanpu Ipai. Yang namaskara, 3 langkah namaskara dan pradaksina penuh, dan kemana-mana juga pasti bawa, apa ini namanya, roda ini ya. Roda yang Om Mani Padme Hum itu ya, roda diputar. Dan kemana-mana pasti bawa mala, bawa tasbih. Di mana-mana kita bisa lihat, Om Mani Padme Hum itu adalah mulut yang selalu mengucapkan Om Mani Padme Hum. Jadi kekuatan mereka itu kayaknya dunia spiritual itu akrab banget dengan kehidupan sehari-hari, dan mereka tidak mau kepo dengan orang lain karena mereka hanya memikirkan untuk praktek keseharian mereka mengisi kekosongan. Tapi kalau sekarang kita lihat udah mulai ke arah duniawi, maka di Tibetan udah bergeser, nilai-nilainya udah nggak seperti dulu. Tetapi yang di Barat sekarang udah mulai kembali ke Tibet-Tibet dulu. Orang Barat pada bawa mala, pada bawa tasbih, ritual mereka itu lebih keren juga kalau kita lihat juga sekarang. Kadang-kadang buat saya juga amazed tuh, karena ada suatu yang tradisi di mana orang Barat itu bikin satu ritual, biasanya kita sebut Drukchen, maksudnya ritual besar yang biasa kalau di biara kita itu dilakukan 7 hari 7 malam, dan kemudian pakai biksu itu banyak gitu ya. Seperti kalau mirip mungkin kalau dibilang kalau di Taiwan mungkin seperti ritual Suilu gitu loh. Nah, Suilu Pahoi, yes. Mirip begitu, maksudnya orang banyak banget, sanghanya banyak banget gitu loh. Mereka lakukan itu. Dan di Barat mereka bisa lakukan itu dengan bule-bule yang ada. Itu yang kadang buat saya tuh amazed. Yang pakai dung. Semua pada belajar dan luar biasa. Bahkan sekarang jadinya kayak benar-benar sejak yang kamu bilang Wen Hua Takeming itu budaya China itu malah jadi menyebar sekali dan indah gitu kita rasakan. Bahkan menyebar di Jerman itu udah tantra udah lama banget di Jerman ternyata. Dari ketahuan yang patung biku yang satu patung, tapi begitu dimasukin CT scan, dalamnya ternyata adalah tubuh yang tidak hancur itu. Karena sebenarnya udah masuk untuk waktu yang panjang di Rusia ya, Su? Iya, di Rusia. Di Rusia udah masuk untuk waktu yang panjang. Dan sekarang salah satu guru yang benar-benar saya ikutin juga itu banyak ngabisin waktu di Prancis, di Paris. Dalam 1 tahun, kira-kira setengah tahun di sana gitu. Nah, terus untuk waktu itu biasanya kadang kan suka cerita gitu kalau lagi nggak COVID kadang keliling ke Jerman, kemana, ke Hungaria gitu loh. Jadi keliling, dan memang di sana bule itu kenapa akhirnya mungkin ya kalau kita lihat umat Asia dengan bule, mungkin kita dilihat akhirnya mungkin bule bisa lebih serius dalam beberapa hal tertentu karena dia lebih mau belajar filosofi. Orang Asia kita taunya
Ritual. Oh Ritual, ya, betul. ritual. Hmm. Apalagi istilahnya orang kalau orang Chinese orang udah bilang ritual poun, xiao cai segala macam rame gitu kan. Iya. Pokoknya orang Cungko itu nggak mau rugi. Rezeki Eh, nambah, rezeki pengan, pengan selamat, dan eh, kemudian apa ya, bakti ya. tolak bala. Tolak Ya, bala ya, tolak iya bala. kayak Cuma gitu-gitu. itu doang. Jadi pasti rame. Karena saya ya, ada ritual-ritual terampil-terampil, ya betul. Apalagi ritual isi duit. Ritual isi duit. Apaan? Isi Kan, duit. Baru tahu gua. karena ritual-ritual terampil seperti begitu. Kadang Tibetan itu unik-unik yang kayak saya bilang, oh ritual Chaisen gitu ya. Kadang Oh, Chais. ritual kadang unik-unik ya. Contoh mereka bisa menggunakan untuk ini bentuk tradisi ya. Jadi ada salah satu ritual tertentu yang untuk istilahnya orang bilang tolak bala lah gitu ya. Hmm. Dia menggunakan representasi diri kita, potongan rambut, kuku dan lain sebagainya gitu. Kadang buat orang itu kan di satu sisi aneh gitu. Apalagi orang kadang-kadang tabu ya, ih apaan kayak gitu gitu kan. Nah, tapi buat orang kita yang mungkin demen ritual atau percaya, wah ini manjur nih hal yang begini gitu kan. Tapi mereka nggak ngerti filosofinya gitu loh, ritual itu apa. Maka Ya, kadang-kadang kenapa pada akhirnya mungkin orang di negara barat bisa bisa lebih paham hal begitu karena mereka paham mengenai filosofinya. Jadi yes. Dan sifat alasannya, karakter. Mereka, keterbukaan mereka itu yang harus kita lihat. Karena kenci ya, Syungsen terkenci putung. Akar dari setiap manusia, level kebiasaannya nggak sama. Kebiasaan betul. dasar. Dia nggak ngerti apa-apa, yang penting tadi dia selamat, dia bebas, murah rezeki, hidupnya aman-aman aja, terus juga terbebas dari mara bahaya. Ini level Hmm. pertama. Level yang lebih tinggi adalah dia mau membahagiakan semua orang. Yang tadi cuma mikirin sembahyang-sembahyang doang, level yang selanjutnya adalah ingin berbagi, ingin bahagian semua orang, Hmm. ingin berdana lah. Dia lebih banyak praktisi di dana, baksos, dan segala macam. Ini adalah Iya. kepuasan bagi dia. Level yang lebih tinggi lagi adalah mulai menggali ajaran. Dia mulai mendalami ajaran, mulai belajar, dan mulai paham yang tadi. Jangan tanya apa, tapi tanya kenapa. Ya kan di sini. Level Iya. ini. Setelah yang belajar, ini lebih dalam lagi adalah praktisi. Dia mulai mencari insight, pencerahan di dalam. Dia mulai mengembangkan juga keluar. Nah, praktisi yang di atasnya lagi adalah ya kayak tadi, langsung esensinya apa sih dari semua ajaran ini? Filosofinya apa, psikologinya apa, yang gua tahu begini di aplikasinya tuh apa. Jadi ini udah masuk ke Iya. dalam pendalaman Betul. pelajaran yang lebih tinggi. Yang udah tinggi lagi, dia udah nggak usah belajar apa-apa lagi, bro. Senyumnya Betul. dia, perilakunya dia adalah contoh buat kehidupan semua. Karena Iya. terpancar dari inner heart dan inner mind. Nah, dari sini dan dari sini. Itu udah praktisi tertinggi. Jadi kita nggak usah nyalain, kok lu begini, kok lu begitu, kalau begitu. Levelnya tiap orang nggak sama. Dan ketika dia bertemu dengan frekuensi yang mana nih yang dia bisa jalani. Kayak kita di sini adalah vibrasi kebaikan. Artinya, Iya. semua orang kalau yang menjalankan kebaikan, kita sama satu gelombang. Happy semua, senang semua, karena gelombangnya sama untuk kebaikan. Nanti begitu dalam lagi, nah kayak pembicaraan hari ini rada berat sebetulnya. Rada berat, tetapi ini adalah untuk membuka diri, untuk mempelajari bahwa kondisi kita sekarang sedang mulai belajar mengapa sih, kenapa sih. Nah, terus nanti udah naik lagi, oh dalam hidup kita ini ternyata kontemplasinya ini. Nah, ini adalah Kadang satu bahasan yang seru. kadang ini ya, saya juga dengar dari teman-teman karena kalau ngomong pengalaman hidup saya pasti nggak banyak karena Hmm. istilahnya anak kemarin sore lah gitu ya, umur juga masih jauh lebih muda. Tapi kadang saya sering dengar dari teman-teman dari senior-senior gitu, karena kan banyak Iyalah, kan yang teman lu kan senior semua. nggak juga sih. Tapi Iya. banyak yang undang untuk sharing kan saya suka dengar banyak yang mereka Hmm. mungkin sampai kepada satu tindakan yang lebih nyata ya. Contoh ada yang Iya. ibu-ibu sampai baksos ke sini, ke sana masuk ke dalam belusukan segala. Iya. Itu salah satu hal yang nyata gitu loh. Ada beberapa orang yang akhirnya ketika mereka mulai melakukan pencarian gitu, itu ketika banyak Yes. pertanyaan hidup yang nggak terjawab. Bahkan ada teman-teman yang mungkin dari agama lain pindah ke Buddhis atau dari agama A pindah ke agama B adalah ketika banyak hal-hal yang istilahnya dia merasa mencari jawaban nggak terjawab, dia cari lewat agama juga tidak terjawab gitu kan. Hmm. Dulu zaman ketika saya lagi istilahnya anggot-angotnya gitu kan, proud to be Buddhist, saya dengan bangga bisa bilang kayak gini gitu. Lu lihat, saya bilang kan, kalau dulu, lu lihat semua kitab suci, yang paling jelas sutra kita, saya bilang segala rasi bintang semua ada. Zaman dulu nggak ada teleskop loh, saya selalu ngomong kayak gitu. Ya, nggak ada teleskop, nggak ada pengetahuan
Astronomi juga belum ada dulu, ilmu-ilmu belum berkembang. Iya, nah tapi akhirnya hal begitu nggak ada teleskop, nggak ada apa, tapi maksudnya ketika kita lihat, itu nyata berapa ribu tahun kemudian gitu ya. Ketika Terbukti. dibuktikan hal itu terbukti gitu. Maka pada akhirnya kalau saya pikir kita bisa lihat ajaran atau apa kenapa sekarang orang mulai mencari yang lebih ke dalam batin karena mungkin yang mereka explore keluar dengan segala ilmu pengetahuan yang canggih segala macam iptek lah ya. Kemudian penelitian ruang angkasa segala macam sampai orang bisa ke bulan segala macam mungkin buat mereka udah, dan akhirnya kadang ada hal-hal di mana orang mungkin mulai mencari akhirnya ke dalam gitu loh, ke Ya, batin. inner insight. Dan akhirnya tidak ada apa-apa, hanya ada kekosongan, yang kosong, emptiness, and you are nothing, who you are. Even Ya, I don't know who I am. betul. Dan Semakin bahkan cari kan, ke dalam malah nggak ketemu jawabannya siapa saya. You are nothing. dan bahkan ada mulai penelitian-penelitian sekarang yang cek gelombang otak kan, yang Yes. meditator kemudian gelombang otaknya bagaimana, Ya. dan itu dicek ke beberapa orang juga gitu, istilahnya apakah Hmm. mereka lebih punya kedamaian batin atau tidak gitu. Hmm. Tuh, orang yang lama aku kenal, aku sebel banget, nggak ada obatnya. Yang baru aku kenal malah seperti saudara. Kenapa ya, Suhu? Nah, obatnya sebenarnya cuma di hati karena dia sudah kelamaan. Sedangkan yang baru kan selalu manis. Ntar baru-baru kalau udah jadi lama, asem juga. So bisa aja. Iya. Kenapa Karena bisa mungkin begitu? Karena udah kesarian dan kita nganggap dia adalah orang yang nyebelin, kayak Dewa Data dan Siddhartha gitu ya. Kemarin aja kita bahas, sebenarnya Dewa Data kelihatannya jahat banget sih sama bodhisattva loh dalam setiap kelahiran. Tapi ujung-ujungnya karena ada Dewa Data, ada orang yang nyebelin, ada yang bikin kita tekan, menekan kita, tertekan dan segala macam. Justru itulah paramita kita terkumpulkan dan terlengkapi. Kebaikan kita malah jadi sempurna. Coba kalau nggak ada orang yang jahatin kita, mungkin kita flat aja hidup, nggak ada tantangan, dan tidak ada yang ngilik perasaan ego kita, nggak ada yang ngilik kita kemarahan kita, nggak ada yang ngilik kesabaran kita. Kalau kita bisa lewatin ini dengan sabar, dengan tenang, dengan tidak marah, dengan tidak dendam, berarti pahala kita atau paramita kita malah bertambah gitu. Jadi ya wajar-wajar lah orang yang lama karena udah tahu luar dalamnya dan udah kenal lama, kelihatannya begitu menyebalkan atau sering nyebelin kita. Itu anggap aja sebagai latihan. Dan kalau orang baru memang selalu manis, karena kan belum ketahuan. iya betul. Istilahnya kadang waktu akan membuktikan ya, Su. Iya, betul. Tapi memang yang sevibrasi ya, kita ngomong ketika kita berharap berdoa atau kita memikirkan saya ingin bertemu dengan sahabat yang sejati atau kalian minta, ini vibrasi ini akan nyambung terus. Kayak saya gini, tiap hari live gitu, mau nyari siapa? Orang-orang bingung kan, nyari narasumber dari mana? Nggak tahu lah, pokoknya pasti akan ada datang aja. Narasumber-narasumber yang sevibrasi itu, jodoh pasti bukan berlalu, tapi berhubungan gitu. Jadi tiba-tiba, oh ada, besok udah ada. Sampai November nih udah ada semua nih gitu. Jadi kalau kita ada acara dadakan, nah gue yang bingung ngatur jadwal ini kayak hari ini. Wah, sekarang live-nya sore, ya karena pagi Jam kan 4. sibuk gitu. Iya. Biasa Jadinya 11.01 ya, Su. 11 kita udah pakemin gitu. Nah, sehingga hal ini akan menjadi apa ya? Tarik menarik. Akhirnya ada orang yang sevibrasi, "Oke, Su, saya boleh dong gabung gitu." "Oke, welcome." Terus saya mau 2 kali, Su. Oke. Ya, jadi semua adalah kita lihat jodoh nggak kemana sih. Jadi jangan pernah dicari-cari lah jodoh itu. Karena Su balik ke vibrasi itu luar biasa. Su nggak Ya, balik-balik ke wihara, Su? Atau balik kalau malam? enggak ini habis ini pulang. Oh, oke, oke. Kemarin kuliah khusus 2 hari dari Sukong. Sukong kuliahin khusus supaya kita ya cerita pengalaman lah, karena pengalaman-pengalaman para master ini kan banyak. Bagaimana dia dulu susahnya, apalagi Sukong kan orang Singapura. Singapura datang ke Indonesia, memulai belajar segala sesuatu, belajar bahasa aja dulu kan nggak lancar bahasa Indonesianya. Nah, Oh iya, terus bahasa mau Indonesia ketahuan. iya, Ketahuan bahasa sekarang udah Indonesia. lancar, sekarang udah bagus. Terus gimana gitu kesepiannya, gimana punya murid-murid, murid-muridnya aja orang dia nggak mau punya murid, udah langsung dipanggil, nih murid kamu gitu, orang Cungko, ini murid kamu katanya. Nah itu jadi cerita-cerita pengalaman. Gak mudah memang, tapi kalau di sini kita lihatkan bila kita menjalankan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas lah,
pasti selalu ada jalan. Ya, kembali lagi ke temanmu tadi itu, katanya tadi mau cerita tentang kesaksian Oh, temennya bagaimana? Hmm. bukan sih, bukan kesaksian teman gimana ya, Su. Hmm. Ada satu orang, maka ini kan kita ngomong spiritual ya. Tadi kan kita sempat ngomong, maksudnya Hmm. kita ngomong bahwa ketika Buddhis kita sempat ke ajaran yang namanya bodhicitta gitu. Ketika kita Hmm. kita praktek bodhicitta, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan apa yang kita sebut sebagai cinta gitu kan. Nah, ada satu teman, Cinta, yes. kebetulan tinggalnya di luar negeri gitu, tinggalnya di Kanada. Nah, dia itu Oh, ini Ibu praktek Maria tuh juga di luar negeri tuh, legal USA, dia dia legal. praktek dia praktek Ciencong gitu, praktek ritual dan khususnya biasa kan kalau tantrik itu ada hubungan dengan, jadi kita bilang kesadaran dari batin kita karena disebutnya sebagai bahasa gampangnya adalah yang umum disebut dibanding Buddhis yang lain, tantra itu apa sih? Tantra itu menggunakan hasil sebagai jalan latihan. Hasil itu adalah apa? Pencerahan sempurna, istilahnya kebijaksanaan yang sempurna, dan itu digambarkan dalam wujud deity tertentu. Deity itu merupakan wujud dari kebijaksanaannya, apapun deity-nya gitu kan. Nah, ada satu teman yang dia spesial latihan Tantra Timur ya, Chen Yencong. Dan dia, karena kan di Jepang juga cukup berkembang, dan dia spesial satu latihan, satu deity yang namanya Airan Mingwang. Bahasa Mandarinnya Airan Mingwang, atau Iron, bahasa, cinta, iya, kekasih. bahasa bahasa itunya Raga Widya Raja, bahasa Sanskritnya. Jadi penguasa atas Hmm. nafsu. Saya pernah Hmm. suatu kali ngobrol, karena saya orangnya iseng, balik lagi, demen Hmm. cari sesuatu yang berhubungan dengan ritual, dan biasanya kalau di Jepang itu erat yang namanya, kalau ritual ada yang khusus, mantra khusus, kemudian hand gesture yang khusus, mudra dan sebagainya, atau mungkin Hmm. persembahan khusus. Jadi saya nanya sama dia, saya bilang kunci praktek Iron Mingwang itu apa, karena kan udah kenal cukup lama gitu kan. Hmm. Saya kirain yang begituan dikasih, Hmm. yang Hmm. kayak mantra khusus, Yeah. apa khusus, mudra segala macam. Saya kirain gituan. Enggak, ternyata simpel banget. Dia ngomong, waktu itu dia ngomong pakai Chinese, dia bilang, "Zai ni de xin zhong bu kei you itian yan hen." Jadi di Weh, dalam hati, dalam hatimu simple tidak gitu. boleh ada Tidak boleh ada sedikit pun sedikit pun kebencian. kebencian dan dendam. Ya, dia bilang, coba, dia bilang, kalau kamu misalnya ketemu dengan orang yang kamu nggak kenal, katanya, di pinggir jalan, kamu mungkin ketika orang itu misalnya butuh bantuan kamu, mungkin katakanlah jatuh dari motor atau apa, kamu akan bisa dengan senang hati membantu orang tersebut. Dia bilang, kamu akan mengulurkan tangan kamu untuk dia. Tapi ketika orang itu adalah orang yang pernah menyakiti kamu, dia bilang, bisa nggak Nah, itu tadi kamu jawaban buat yang bantuin tadi, dia? Teresia. Paling Bisa nyebelin. nggak? Bisa nggak gitu? Pada saat Yes. orang yang udah menyakiti kamu, kamu masih bisa nggak untuk Iya, membantu dia? Dia bilang, mohon itu bantu kuncinya. dia, nolong dia. Yes. Jadi dia bilang kuncinya bukan hal yang ada di luar diri kita. Jadi apapun prakteknya gitu. Kenapa waktu itu saya nanya kayak gituan? Karena biasanya kalau di Buddhis ya, ada deity-deity khususnya tantrik Buddhis itu yang bisa untuk membuat kita tuh punya jodoh sama banyak makhluk gitu loh. Bantu orang dan lain sebagainya gitu kan. Salah satunya yang tadi itu. Hmm. Makanya saya nanya dia, penasaran gitu. Apa sih gitu? Hmm. Dan dia bilang ya itu kuncinya. Poin utamanya. Jangan Bisa pernah nggak di punya hati kamu tidak ada sedikit pun kebencian? kebencian. Ya. Ini terbukti sih, ketika kita memiliki cinta, kasih, cinta itu harus dikasih pada semua makhluk. Bahkan yang cerita itu, Sariputra aja, bayangannya aja, burung dara takut. Jadi Sariputra yang udah bijaksana, udah punya wisdom, burung aja nggak mau nempel dekat-dekat, lihat bayangannya aja kabur gitu kan. Sedangkan siapa tuh, Iya. siswa Buddha yang punya compassion luar biasa, cinta kasih, ya malah burung-burung, binatang aja senang gitu. Kemanapun dia jalan, pindah patah, pasti diikutin dengan binatang. Itu dia, Iya. compassion, cinta kasih. Nah, Syung-Syung masuk nih bro. Iya. Halo kok. Katanya Suhu itu lagi wawancara calon Rinpoche ya, Su? Enggak lah. Enggak lah, Su. Kita kan ya ini aja, ngobrol-ngobrol aja ya, sudah lama ya enggak? Yes. Oke, Udah lama, lanjut. Udah lama apa udah kelamaan? udah lama kayaknya. Terakhir ketemu Su tahun lalu kayaknya, Su. Retret. Iya. Oh, Enggak waktu nih. talk show Berapa bulan terakhir. lalu? Berapa bulan lalu Talk sempat ya show di sekali. Binus. Ya itu, oh ya, gue ngomongin itu jadi keinget. Ini prakteknya bagaimana sih belajar jadi translator yang bisa mencerna semua omongan orang dan lo bisa terjemahin dengan sempurna tanpa banyak coret-coret dan tulisan. Jadi dia hafal Kalau atau gimana? kalau buat saya gini, Su. Ke satu, Hmm.
bahannya saya mesti kuasain. Biasanya sebelum saya translate sesuatu, bisa karena saya translate selalu acara Buddhis, jadi bahannya selalu harus saya kuasain dulu, itu nomor satu. Nomor dua, saya selalu bilang sama yang saya terjemahin, kalau dia terjemahin kepanjangan, saya pasti bilang jangan ngomong terlalu panjang, saya terjemahin dulu. Soalnya kenapa? Kalau misalnya saya nyatet, berarti saya akan gunain catatan saya, dan pada saat saya ngomong, saya akan gunain penafsiran saya. Jadi buat saya Oh, agak meleset. bahaya. Iya, betul. Jadi Iya. kenapa saya selalu usahain langsung. Pas awal-awal saya sempat coba nyatet dan gagal ya. Kalau di saya gagal, ada orang yang Hmm. bisa gitu. Kalau buat saya Hmm. gagal. Maka saya selalu pilih apa yang saya dengar langsung saya ngomong gitu. Tapi kadang ngomongnya panjang dan lu bisa pas. Jadi ngelatihnya Oh, gimana? Ya. ingetin Kalau dia poin-poin penting. ngomong pendek, kalau ngomong pendek itu kan bisa. Nah, Kalau dia ngomongnya panjang dan lu masih bisa inget, terjemahin lagi dengan bagus gitu. Itu kan kalau butuh latihan. kalau saya kebetulan nggak pernah latihan khusus gimana sih, nyoba Oh, aja, iya. berani nyoba gitu loh. Terus udah gitu Bukan poin-poinnya. karena udah sevibrasi kali. Kalau saya biasanya gitu, berani nyoba poin-poinnya, sama biasanya paling sebelum saya ngelakuin sesuatu yang kayak gitu-gitu, saya nggak tahu maksudnya bener atau enggak, saya juga nggak mau superstitious ya, tapi saya selalu ada kebiasaan untuk doa ke Manjusri. Oh ya, the wisdom daily. Ya, Manjus. Iya. Manjus sih aneh juga loh. Dulu kan waktu aku di Taiwan, ya kan? Aku di Taiwan dan kemudian kita sekolah bahasa. Itu kan bahasanya susah. Bahasa Mandarin dan bahasa di Beijing belajar 2 tahun itu kan simplified. Sampai Iya. di Taiwan tradisional. Aduh, ini gimana? Waktu itu aku dianggapnya udah bisa ikut dengerin kelas 1, langsung bisa naik kelas 1, tapi katanya denger aja. Tapi denger malah ada ujian. Kalau orang denger kan nggak pakai ujian dong ya. Kalau pakai Iya, ujian mah betul. sama aja gue udah naik kelas 1 kan. Nah, di Kalau situ naik kalau masuk saya kelas 1, sama aja disuruh belajar ya, Su. iya, dan akhirnya saya tiap hari pakai Manjusri itu, karena di kampus kita hanya ada Manjusri, bodhisattva yang punya kebijaksanaan tertinggi. Nah, tiap hari baca sungking doa, aku kayak koneksi gitu ke Manjusri. Tolonglah supaya pintu kebijaksanaannya terbuka. Betul terbuka, tetapi harus ekstra keras. Jadi artinya kalau orang-orang belajar baca aja cukup. Aku nggak bisa. Aku baca, ngomong, telinga dengar, tangan nulis. Baca, ngomong, telinga dengar, tangan nulis. Jadi indranya dipakai semua. Dan itu diulang-ulang sampai aku hafal. Setiap kali mau belajar selalu begitu. Dan selalu nyalin. Jadi kita coret-coretan dulu, terus nanti pinjam buku catatan orang dan disalin. Waktu disalin itulah pencerapan. Nah, jadi tiap kali baca mantra Manjusri dengan Manjusri terasa koneksi. Suatu hari, bro, suatu hari anak buahku dihukum. Kan aku kepala grup. Anak buahku Oh, dihukum kepala karena grup. dia bangun kesiangan. Ya, karena dia bangun kesiangan. Jadi tapannya telat. Dan terus kemudian diputuskan karena hukumannya adalah berlutut selama 2 jam. Jadi saya nggak Selama tega dong. satu batang hil bukan sih, Su? 2 jam. Dua mata, Oh, bukan pakai satu bukan pakai dari batang tank, hil ya? enggak, dari tank masuk Oh. sampai tank bubar. Nah, itu 2 jam. Jadi kemudian akhirnya saya temenin dia berlutut gitu loh. Awal-awal pasin. Tahu pasin ya, ikhlas. Awalnya ikhlas. Lama-lama bilang apa? Ngapain juga ya dia yang dihukum, gua nemenin. Nyaman nih, kan udah mulai sakit. Udah mulai sakit dengkulnya. Ngapain juga ya nemenin Pegel itu dia 2 jam yang sih pasti. iya, dia yang salah kok gue juga ikut-ikutan gitu kan. Nggak puas gitu, maksudnya mulai komplain. Terus diam terus tiba-tiba itu kan gelap banget. Tiba-tiba kayak ada lampu dinyalain. Tapi kan kalau kita lagi merem gitu kan, kalau lampu dinyalain, ini dong, kedengeran. Ada pintunya dia dari seng gitu berbunyi, krek, gitu pasti kedengeran. Ada yang masuk satu. Terus kedua, cetekan steker itu kedengeran, cetek gitu kan. Ini nggak ada siapa-siapa dan aku juga nggak berani buka mata. Saat itu berubah jadi terang banget. Kayak ada masalah itu dikasih lampu tembak, dinyalain lampu tembaknya. Terang banget. Terus begitu dari itu, aku dengar suara. Waduh, kataku ini kayak kita lagi ngebatin. Bener persis kayak kita lagi ngebatin. Tapi kok tiba-tiba bijaksana amat nih diri kita nih.
Kayak suara satu, hati gitulah ya. iya suara hati. Jadi yang satu ini komplain aja, yang cerita kenapa gue begini, kenapa begini. Harusnya ya kan kita bisa santai. Kenapa juga nemenin? Yang ini tiba-tiba kata-katanya halus, lembut, dan bijaksana banget. Nah kalau di tetangga ini bahasa roh atau bahasa ilahi ya. Kalau di Buddhis nih, ini antara bahasa hati atau memang kita sedang berdialog dengan vibrasi. Vibrasi dari Manjusri ini. Nah, terus kemudian saya dengan cahaya terang, tiba-tiba nasihatnya panjang banget. Jadi selama 2 jam itu terasa singkat, nggak berasa, dan damai. Tiba-tiba cahayanya hilang, blup lagi. Ya udah, tapi udah nggak komplain, terus lebih lega, lebih bahagia. Kayaknya, wah diri gue jadi bijaksana banget tumben gitu. Nggak Karena buka kita mata mana tahu udah di depan lo gitu. enggak berani. Kita tetap merem, tetap nggak berani. Karena nggak ada suara, nggak ada pintu dibuka, pintu masuk gitu. Jadi saya tetap ayo fokus. Tiba-tiba udah teang-teang, berarti udah boleh kita berdiri. Dan ketika kita berdiri, saya tanya sama teman saya yang tadi dihukum itu, kamu lihat cahaya nggak? Tiba-tiba, iya. Terus kamu dengar suara. Masa bisa sama nasihatnya? Ngomong ke aku sama ngomong ke dia intinya sama semua selama kita kuis yang itu. Wah, dari sinilah pertama kali saya baru merasa, kan kalau saya ngebatin berarti suara hati saya. Dia ngebatin suara hati dia. Masa suara hati kita bisa sama? Gitu. Ya kan nggak mungkin, nggak make sense. Nah, iya berlutut sambil handphone, meditasi. Hukumannya 2 jam. Jadi ternyata saya baru yakin bahwa ternyata salah itu atau musibah atau hukuman bukanlah sesuatu hal yang menyakitkan atau bukan suatu hal yang kayak gimana, tapi kadang-kadang itu jadi berkah. Ketika hatimu komplain dengan kondisi dan di situ kamu tidak bisa menerima kenyataan, dan ketika kamu menerima kenyataan, itu sangat 2 hal yang berbeda. Saat kamu sudah diam, tidak lagi komplain, dan bisa mendengarkan suara hatimu yang terdalam tadi, wah, mungkin akan ada jawaban yang luar biasa. Tapi kenapa sama antara saya sama teman saya? Berarti di sini kesimpulannya mungkin Manjusri memberikan bimbingan pada kita. Jadi kayak zaman-zaman dulu, Kausang Tata itu para master-master zaman dulu. Ingat ya cerita Xuyun Lao Hesang? Dia mau naik ke Johua, kemana ya? Mesan apa Johua? Oh, yang tempatnya Wan Suselipusa di mana ya? Utaisan ya. Waktu Utaisan. Ya berangkat ke Utaisan. Di tengah jalan, ya kan 3 langkah namaskara ke dalam cahaya itu ya. Ke dalam cahaya. Gara-gara lihat cahaya. Nah, ke dalam itu naik gunung, 3 langkah namaskara, 3 langkah. Di tengah jalan, dia ketemu sama anak kecil. Anak kecil itu ketawain dia. Mau kemana fase gitu kan? Mau ke atas. Ngapain ke atas? Cari Manjusri. Emang Manjusri ada di atas? Diketawain sama anak kecil itu kan. Emang Manjusri ada di atas? Iyalah, di atas kan tempatnya Taucangnya Manjusri. Kita harus pakai hati dengar, mana tahu bisa berjumpa secara spiritual. Terus diketawain lagi sama anak kecil itu. Dan emang mau nyari apa sih, kata anak kecil itu. Dan kemudian anak kecil itu bisa kasih nasihat dalam beberapa bait doang. Dan fase ini, Xuyun Laosang ini masih nggak ngeh yang diajak ngomong itu siapa. Dipikirnya memang anak-anak kecil. Kan puci lah ya. Ya, oke lah, saya masih mau naik ke atas ya. Udah bye-bye. Udah sampai di atas, akhirnya ketemu sama kepala wiaranya. Dan kepala wiaranya bilang apa? Tadi tengah jalan ketemu siapa? Iya, ketemu anak kecil, bisa cerita syair ini, dia bilang. Ya, langsung kepala wiara bilang, ayo, nyari jauh-jauh ke Manjusri. Di depan mata sudah bertemu, tetapi kamu tidak tahu. Yang akhirnya kayak cerita Maitreya. Mile, Chen Mile, Suse, dan Puse. Di mana-mana, nggak ada orang yang tahu bahwa itu adalah Maitreya. Yes, di situ. Jadi kadang-kadang kalau lihat cerita ini, siapapun
yang kita temui, entah itu tukang beca atau orang biasa, gelandangan, gembel, anak kecil atau siapapun itu, selama dari mulut dia keluar kata-kata yang bijaksana atau kata-kata yang kau belum pernah dengar sebelumnya, jangan pernah anggap remeh itu anak atau orang. Karena mungkin dia adalah wasen daripada bodhisattva. Jangan pernah mencari bodhisattva di tempat yang tinggi, jauh, yang diagung-agungkan. Carilah inner by yourself, atau kalau nggak ketemu ya carilah di dalam diri orang. Dalam diri orang. Kadang-kadang orang tua bisa dengar anaknya ceramah gini. Kan ada satu buku yang tebal banget. Itu dulu dinamanya Fokasan. Itu yang bikin saya nggak jadi pulang Indo, bro. Harusnya saya 3 bulan, ya pernah ceritakan waktu retret. Buku itu cewek biasa doang kok, cewek biasa doang, dan dia umur 36 meninggal, namanya Chen Ifusa. Tapi begitu dia meninggal, orang tuanya kaget, gurunya kaget semua, karena satu badannya relik semua. Dan dia itu manusia yang paling humble, mengerjakan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, nggak pernah berkata tidak, nurut sama orang tua. Bahkan orang tuanya aja sebel karena dia mainnya di wihara mulu. Nah, jadi ternyata masih hidup, orangnya biasa aja di depan kita, hadir samping kita, kita tidak hargai dia, kita tidak berikan perhatian lebih pada dia. Begitu dia, kan dia meninggalnya karena kecelakaan kereta api ya, kebakar. Dan ternyata begitu disempurnakan, fisiknya, jasmaninya satu badan dari semua. Artinya, Pusa udah turun, bodhisattva atau juru selamat ada di sampingmu, kamu tidak kenali dia. Kamu tidak tahu dia. Kayak si Naosang itu ketemu anak kecil itu. Anak kecil itu udah titisan gitu istilahnya. Jangan sampai muncul kayak gitu. Dan dia bisa muncul dalam wujud apa aja, benar? Ya, betul. Waktu pas ngasih empowerment ya, ngasih inisiasi Manjusri, guru saya bilang, saya ingat banget, dia bilang, coba kalau punya waktu, sekalilah pergi ke Wutaisan. Kamu akan bisa bertemu dengan Manjusri. Maksudnya mungkin bukan kamu benar-benar ngelihat Manjusri, tapi kamu akan bertemu dengan guru atau orang yang punya kualitas Manjusri di dalam hidup kamu gitu. Ya itu mungkin, kayak cerita itu ya. Iya. Xiao Chong Chai. Xiao Tung Tzu. Memang kadang apa ya, maksudnya apa yang kita cari mungkin jauh dari diri kita, yang mungkin kita lihatnya keluar, yang jauh segala macam, itu ketika kita cari di sana, kita nggak akan pernah dapat gitu. Tapi ketika kita nyarinya ke dalam, mungkin itu yang kita dapat. Salahnya bukan masalah apanya, salahnya karena kita nyarinya keluar, bukan ke dalam gitu kan. Ya, makin kau kejar, makin kau jauh. Itu kan ada lagunya. Makin dikejar, makin jauh. Pencerahan juga makin dikejar, makin jauh. Karena pencerahan tidak ada lepas dari jauh, dari hatimu. Iya. Maka ketika bicara ini, bahasa muslim itu nur ilahi. Nur ilahi, orang berpikir cahaya yang dari sana, tapi nur ilahi yang sesungguhnya adalah yang ada dalam diri kita. Ya. Tuh si Jason tiap hari tinggal di wihara. Iyalah, lantai 2-3 ya. Udah jadi taucang. Bukan, soalnya guru kita belum kirim residen, kan belum bisa masuk sekarang. Terus kadang setiap hari masih harus kungfu fa gitu. Jadi saya malas pulang. Oh, ya udahlah. Mau ngapain lagi lu? Jangan setengah-setengah, bro. Walaupun umat juga bisa jadi bodhisattva, tapi kalau bisa full kan lebih enak. Ya. Oke, lanjut. Aku ada dengar Singha Rinpoche. Ada 2 nama Singha Rinpoche. Yang dulu di Taiwan. Itu yang nyanyi itu loh. Yang dia penyanyi, udah bikin 1 album. Bukunya juga ada 4 buku, bagus-bagus. Singha Rinpoche. Udah gak kedengeran lagi namanya. Dia itu bertekad loh. Dia bertekad lepasin jubah spiritualnya untuk menjadi penyanyi singer, membawakan lagu-lagu pencerahan. Ya, oh yau ni singpu, itu kan enak lagunya. Nah, dulu itu satu. Terkenal banget. Terkenal di Taiwan. Tapi belakangan yang saya dengar di kalangan monasteri, karena dia dari aliran Drikung. Kebetulan guru yang saya ikutin salah satu dari Drikung. Dan di kalangan Sangha Drikung mereka bilang maksudnya mereka punya fawang, itu maksudnya melarang aktivitas seperti itu. Maksudnya jangan terlalu kayak gitu. Ya. Makanya di stop ya. Iya, katanya kalau enggak mungkin bisa terkenal banget dia di Taiwan hari ini. Udah hong ya. Cewek-cewek semua beli bukunya minta tanda tangan. Ya, lagu aja Satwa Singha Rinpoche. Betul. Cuman ada satu cerita dari cerita Buddha ya, salah satu yang... Enggak, entar dulu.
Di Singapura juga ada yang namanya sama, tapi lebih gemuk. Singa Rinpoche. Lebih gemuk di Singapura. Wah, nggak tahu su kalau itu. Nah, Nggak itu pernah dengar cari ya. yang Singapura. Jadi aku pikirnya, ini yang di Taiwan dulu kurus, ganteng, tiba-tiba sekarang mungkin apa udah gemuk. Kayak mie. Oh iya, su dulu fotonya kurus ya? Kurus. Foto itu puasa, saya ingat banget. Jadi Kemarin saya dia sampai kurus berpikir banget. dia hilang dari Taiwan, muncullah di Singapura. Soalnya kayaknya beda ya. Oke. Ya, lanjut. Zaman Buddha gimana, bro? Ada satu cerita di zaman Buddha yang buat saya maksudnya inspiratif ya. Karena kadang mungkin kalau dia ya sampai banyak fans cewek apa, saya nggak tahu karena pasti Fawang itu ngelarang ada alasannya gitu loh. Maksudnya kenapa disuruh hentiin aktivitas itu. Cuman kadang aktivitas istilahnya untuk bantu banyak makhluk atau untuk istilahnya nyesuaiin dengan keadaan setempat kadang mesti seperti itu. Saya pernah dengar satu cerita mengenai di zaman Buddha ketika itu ada salah satu Buddha minta murid-muridnya untuk istilahnya menolong desa orang barbar. Jadi biksu pertama pergi, dia nasehatin, orang barbarnya marah, disuruh pulang, balik lagi. Kedua disuruh yang paling sakti, Moggallana berangkat. Siapa yang mau berangkat? Moggallana berangkat. Moggallana berangkat, dia bilang kalian salah karena semua tindakannya bertentangan dengan sila Buddhis gitu. Ya. Minum-minum, mabok. Yes. Dimarah-marahin juga, balik lagi pulang. Terakhir akhirnya Manjusri berangkat. Manjusri ini nggak pakai cara yang maksudnya dikritik enggak. Dia lihat istilahnya kalau bahasa kita mah sejahat-jahatnya orang ada sisi baiknya lah gitu ya. Yes. Dilihat sisi baiknya, dipuji sisi baiknya. Semua. Sampai seketika itu orang desa itu takjub. Kayaknya kita aja nggak bisa ngelihat kebaikan itu. Kok lu bisa? Lu siapa gitu loh. Gitu. Maksudnya ngerasa bahwa orang ini bukan orang biasa. Dan akhirnya Manjusri bilang, saya murid Buddha gitu loh. Akhirnya dibawalah seluruh orang di desa itu, di desa orang barbar itu untuk akhirnya berlindung kepada Buddha gitu. Ada hal-hal yang maksudnya mungkin kita ngelihat cara kita ataupun cara tersebut salah, tapi mungkin namanya cara ya. Kita mungkin ada saat-saat di mana kita nggak bisa gunain cara yang mainstream dalam hidup. Ini yang aku sekarang bisa terima itu ya kayak gitu. Kalau dulu kan agak fanatik, sekarang sudah tidak fanatik. Malah bikin kayak acara beginian. Awal-awalnya ngapain sih suhu bikin begini-begini ya? Suhunya jadi host lagi. Harusnya kan Su kan jadi pembicara, harusnya kan Su jadi narasumber. Ini malah umat biasa atau orang lain, orang biasa yang ngomong. Saya ngomong di dalam hati ini proses belajar. Ketika saya udah belajar, tapi kan hidup ini luas. Apa yang lu tahu teori belum tentu dipraktek sama. Dan ketika kita mau belajar sama orang lain, itu real life-nya dia kayak begitu. Pengetahuannya dia kayak begitu. Pengalamannya dia kayak begitu. Dan itu kan wonderful gitu bagi saya untuk belajar. Maka di sini adalah proses belajar saya. Dan saya jadi menyempurnakan teori saya dengan prakteknya mereka. Dan kita, ini loh linknya. Ada waktunya saya ngomong kayak gini ya. Ada waktunya saya mendengar. Nah ini adalah proses pembelajaran saya. Jadi I have fun with this gitu. Bukan nyari follower, bukan nyari pujian, bukan nyari apa. Malah gue juga masih bisa berbuat baik lagi. Kirim makanan gitu kan. Kadang-kadang sharing-sharing kan maksudnya ya mungkin kita bisa dapat insight ya, orang bilang kan pengalaman hidup kita mungkin terlalu sedikit dan kita nggak punya cukup waktu belajar dengan diri sendiri, mungkin kita perlu belajar dari orang gitu. Iya, betul. Dalai Lama aja mau dengerin. Dalai Lama itu kalau dia pergi kemana-mana bukannya dia yang ceramah loh, dia dengerin dulu, dengerin semuanya segala macam baru dia ngomong. Nah ya kan, betul. Kadang ini sih, saya pernah ada punya satu teman aktivis juga, cuman saya udah kebiasaan ya kalau cerita selalu nggak akan sebut merek lah gitu kan. Teman aktivis, jadi waktu itu dia sempat ngeluh ke saya, dia bilang orang yang mau belajar, maksudnya spiritual atau dharma yang benar-benar tuh nggak banyak ya gitu loh. Pasti maunya yang istilahnya bahasanya dia tuh yang apa sih? Yang umum-umum lah gitu loh, yang pasaran punya istilahnya. Nggak akan mau yang benar-benar serius gitu loh. Terus itu saya bilang, emang kenapa sih? Saya bilang, kamu kenapa nggak mau nyesuaiin aja dengan mereka? Dia bilang, saya nggak biasa begitu. Saya bilang, coba saya bilang, kamu lihat dari 10 Puxian Setayang Wang, 10 ikrar yang ke-9 saya bilang, Heng Sun Chung Sen. Kamu mau membantu makhluk banyak ya, kamu harus nyesuaiin juga caranya. Karena saya terinspirasi sama cerita tadi juga gitu kan. Terus betul. Dia bilang, kayaknya gue nggak main cara begitu. Saya bilang, oh ya udah.
gitu. Karena orang ini suka ngeluh gitu. Kenapa sih Ya. istilahnya kurang? Apa gara-gara gua nggak berjubah segala macam, sering ngomong kayak gitu gitu loh. Terus udah gitu saya bilang, mungkin nggak yang itu? Terus dia bilang, nggak lah, gua nggak main yang begitu. Oke, gitu saya bilang. Ya itu, kayak tadi, ada yang kritikus, ada yang praktisi, ada yang sedang learning, ada yang belajar. Bahkan yang paling humble itu dia nggak muncul di permukaan, tetapi sekali muncul, wedi, gitu kan. Nah, Iya, memang masing-masing karakter itu yang nggak bisa kita iri-irian atau banding-bandingin. Tapi yang penting adalah yang tadi kamu bilang, Pangpian Famen, kemudahan-kemudahan, upaya kausalia yang dilakukan oleh Buddha tidak sama. Maka Tripitaka itu isinya lihat, coba lihat, apakah Buddha mengajarkan ajaran yang sama kepada semua orang? Oh no, tidak. enggak. Ada satu kata doang lagi pindah patah, mencapai kesucian. Bicara satu kalimat, mencapai kesucian. Bicara satu sutra, mencapai kesucian. Enggak harus dia disuruh duduk, diam, meditasi, dan kemudian Sang Buddha ajarin, langsung arahat. Enggak tuh. Juga nggak harus dalam satu mimbar semuanya Buddha komplit bicara, bahkan baru ngomong aja, baru keluarin bunga aja udah ada yang pencerahan, ya kan? Nah, jadi pencerahan itu sebetulnya ketika hati kita terbuka. Maka bukunya Ajahn Brahm, Open the Door of Your Mind, of your heart, Open the Door of Your Heart. Ini adalah kunci untuk membuka. Ketika kita sudah klik terbuka, wes, semesta ini lo banyak ilmunya. Semesta ini loh banyak pengetahuannya. Semesta ini banyak hal-hal yang imagine ya yang nggak bisa di-imagine, yang bisa bayangin. Dan ketika kita udah buka pintu hati kita, dapat semua insight dari 10 penjuru, dari mana, bahkan dari pengemis, dari orang tua, dari anak-anak gelandangan, dari fakir miskin, dari panti jompo, dari siapapun kita bisa langsung bersinergi dan kita langsung merasa, yes, that's the way we are. Bener sih, Su. Soalnya saya pernah ada satu masa ya gitu, Su. Saya tuh demen banget belajar satu teori yang tinggi. Istilahnya orang bilang setinggi langit gitu lah ya. Ada maksudnya lagi demen banget ya, nyari juga sesuatu, dan saya demen, terutama saya demen sesuatu bahas yang saya orang bilang teori-teori mengenai yang orang bilang kebenaran tertinggi gitu. Tapi anyhow, ketika kita selidiki hal itu gitu, ada satu masa di mana akhirnya saya berusaha. Jadi ketika ada sesuatu dalam hidup saya, terutama gejolak emosi gitu ya, saya berusaha, saya langsung pakai istilahnya timpanya pakai kutipan itu, Su, yang ada di Diamond Sutra. Yang Iche Oeva, Rumang Huan Paoing. Iche Oeva, Rumang Huang Paoing. Segala fenomena bagaikan emosi dan gelembung dan sebagainya. Gelembung, gitu, bosa, dan mimpi, kemudian kilat, ya. Muncul langsung sirna, ya. Ya, harus dipandang dengan seperti itu. Tapi somehow akhirnya ada saya ketika mungkin 2 tahun lalu kali ya, saya ngerasa bahwa kayaknya saya itu saya itu sedang denial dengan diri saya gitu. Saya menggunakan ini, maksudnya menunjuk bahwa oh ya gue kuat, gue apa gitu loh. Segala emosi bisa ternyata enggak. Ada hal itu yang kita tuh mesti nerima kenyataan, dan pada saat setelah kita menerima kenyataan, baru kita punya insight atau kita punya mind tuh belajar sesuatu dari sana. Iya. Ya. Aku juga sama, bro. Kayaknya sabar. Suatu saat bisa meledak, boom, meledak kan. Ketika meledak, ternyata emosi ini keluar. Dan begitu keluar, kita langsung sadar, awareness. Kalau dulu nggak bisa kontrol, tapi waktu ini begitu kita mau meledak. Ini tadi pagi ya ada yang ngoceh-ngoceh sendiri, bro. Yang dia kehilangan lost control. Jadi dia teriak, dia bilang, I'm the God, I'm everything, ini. Ngomong ngoceh sendiri. Saya langsung lihat refleksi diri saya juga waktu ngamuk ya kayak gitu. Kita udah latihan, kita melatih diri, kita melatih kesabaran. Suatu saat pasti ada yang mengilikmu dan itu akan keluar semua emosi negatif. Dan ketika keluar, apakah itu saya? Apakah itu diri saya? Apakah itu saya? Terus bertanya seperti itu ya. Kenapa? Ketika itu keluar, kesadaran kita juga ada yang mengamati. Yang langsung menyadarkan juga ada. Yang mengademin juga ada. Tapi emosi tetap keluar. Untungnya setelah belajar ini ya, setelah udah keluar ya udah lebih plong lah, lebih enak. Tapi nanti pasti suatu saat bisa meledak lagi. Nah inilah yang kita lagi mau belajar bagaimana mengendalikan temper kita, pici kita. At least kamu nggak kayak dulu. Dulu dikit-dikit dikorek dikit langsung meledak, dikit dikorek dikit langsung meledak.
Oh, ada Kotomi Wong di sini. Halo, selamat Iya. bergabung Kotomi. Master saya nih, master. Jadi dikit kekorek meledak, dikit kekorek meledak. Sekarang minimal orang udah korekin, udah sumbunya nyala, udah api, dan kamu masih bisa lihat, oh ini panas ya, nggak usah meledak lagi. Karena sumbunya masih panjang dan kamu cukup gunting, ceklek, udah padam. Iya betul. Kalau kalau dulu mungkin membiarkan dia sampai meledak, duel, duel, duel. Kalau sekarang pun kamu masih bisa meledak setelah pengendalian-pengendalian itu. Kenapa bisa meledak juga? Wajar, karena sumbunya tadi yang panjang, kamu masih bisa kendaliin, gunting, nggak jadi dia. Waktu bakar Nah, lagi, kita gunting lagi. Lama-lama kan sumbunya pendek. betul betul. Ketika udah sumbu pendek, kamu udah nggak sempet gunting lagi, masih meledak lagi. Doang. Cuman kalau saya sih Itu mikirnya kan. apa ya? Hmm, Maksudnya ya kita terima kenyataan aja, termasuk emosi yang terutama misalnya ketika orang kadang dalam hidup ngalamin sesuatu yang entah mungkin kan ada yang temen saya juga kadang cerita ada yang bisnis jatuh, ada yang apa kehilangan sesuatu atau apa gitu loh. Pada saat iya. itulah sebenarnya ketika ketika orang yang misalnya belajar sesuatu atau teori yang setinggi langit, bener nggak tuh sunya? Hmm, Gitu kan, betul. atau jangan-jangan ada gitu loh, atau jangan-jangan selama ini cuma teori doang. Kadang ketika kita nggak pernah ngalamin suatu pengalaman hidup, segala sesuatu itu akhirnya cuma jadi buku aja, teori doang. Dan Iya, ketika betul. kita ngalamin itu barulah kadang-kadang akhirnya kita tuh sadar kita bukan siapa-siapa gitu, Nah, itu. Yang ini masalah yang terutama. saya bilang master. Tommy Wong itu perjalanan hidup dia ya betul-betul udah praktisi langsung di jalanan jadi anak jalanan jadi di mana dia jadi di mana tapi setiap air mata dia pasti selalu mikirin orang lain itu dan sekarang dia udah sukses nih dari jatuh hancur dimakan orang sukses lagi tapi dia selalu mengatakan air mata orang lain juga air mataku aku akan jadi kokohnya bagi kalian. Nah ini kan bodhisatwa walaupun beliau Iya, adalah bukan Buddhis tetapi praktek kehidupan dari bodhisatwanya ada di situ. Manjusri bawa pedang, bukan buat nantangin orang berantem, tapi ini memangkas kebodohan orang, memangkas kesombongan kilesa. orang, iya, memangkas kotoran batin orang. Dan ini Kotomi punya pedang itu. Orang males diajak rajin sama dia, orang sombong dibanting sama dia. Itu di mana sih ego? Iya betul, maksudnya ya Gue, sharing lah ya Su. Dan iya, kadang kita nggak selalu belajar dari Buddhis juga, Buddhis doang juga, karena saya juga belakangan kesinian lebih banyak lah teman-teman yang mungkin dari kalangan non Buddhis atau apa. Dan itu iya, tadi ya kadang kita Buddhis banget istilahnya, mungkin bahasnya sesuatu yang setinggi langit gitu, terus yang di quote mungkin kutipan yang istilahnya wow gitu loh, tapi that's only a ya, quotation gitu kan. betul. Dan Jadi saat kamu mau tahu keberhasilan ilmumu ada di mana, saat kamu menghadapi kenyataan. Itu betul, tadi. masalah nyampe nggak. Saya ingat dulu guru saya ada yang pernah ngomong begini, oke sunya coba ditabuk, masih sunya atau enggak, atau udah ada sekarang. Iya. Itunya itu kekosongan, saudara-saudara, emptiness ya. Artinya kalau ditabok ya kamu nanya siapa yang ditabok, apa yang ditabok, kenapa perlu ditabok. Ya sesuai kata dikasih pipi kananmu, berikan pipi kirimu gitu kan. Nah, supaya Iya, nunjukin siapa yang ditabok, bukan aku, bukan siapa-siapa, kenapa harus marah. Ketika orang sudah memuaskan, memukul, melukai kita, dia sudah bahagia sebetulnya. Pelepasan dia, kebencian dia udah keluar. Setidaknya kita jadi samsaknya. Jadi kita tempat mereka mengeluarkan unek-unek itu. Jadi artinya hari itu perasaan dia sebenarnya sudah plong. Tapi yang salahnya dari kita adalah kita menanggapi itu eksis. Itu nyata, itu real. Dia benci sama kita, dia menyakiti saya, dia membuat saya terluka, harga diri gua di mana. Nah itu. Kalau kita iya, sunyata atau kosong, ini nggak ada. Dan kita menjadi tempat buat dia melampiaskan, dia jadi lega dan dia bahagia. Oke, kita nggak usah sakit hati. Yang jadi masalah adalah kita jadi muncul egonya kita, sakit hati, kesel, dan segala macam. Itu. Pelatihan kita iya. belum sampai ke arah sana. Dikasih Istilahnya racun, ya kebahagiaan, telan racun. iya bener. Istilahnya kebahagiaan kita bukan di diri sendiri. Pernah suatu kali gitu ya, Su. Ada satu hal, ya karena itu hari kan saya udah biasa jadi translator. Jadi biasanya kalau guru saya datang, saya selalu ngikut kemana-mana translator. Waktu 2 tahunan lalu ya, awal 2018 lah. Kebetulan emosi lagi bergejolak gitu kan. Dan itu guru saya yang saya dampingin, dia kebetulan udah 15 tahun pikuan gitu, Su. Nah entah kenapa, Kedeteksi. nah ya saya itu jadi orang
gengsi kan Su, wah gue translator segala macam gitu, umat ada apa-apa nanya gue mau gengsi nanya-nanya ginian gitu soal perasaan, soal emosi segala macam. Terus saya lagi bengong pagi-pagi gitu kan, saya pokoknya udah biasa gitu. Selalu show lah as everything is fine gitu kan. Terus suatu tiba-tiba dia ngomong ke saya, nembak, dia bilang, di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa memberimu kebahagiaan, dia bilang. Dan selama kamu mengharapkan kebahagiaan atau meletakkan kebahagiaan kamu pada sesuatu faktor di luar diri kamu, selama itu juga kamu hanya akan mendapat masalah. Beng, udah gitu saya masuk kamar gitu kan, diem gitu. Dan Ulangi kata-katanya pelan-pelan, pelan-pelan. Ulangi kata-katanya pelan-pelan, biar bisa di-resep. Jadi waktu itu guru saya bilang, saya berusaha lagi diem dan berusaha like everything is fine gitu. Terus dia liatin muka saya dan dia bilang, di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kamu kebahagiaan. Dan selama kamu mengharapkan kebahagiaan kamu dari orang lain, meletakkan kebahagiaan kamu ada pada faktor di luar diri kamu, maka selama itu pula yang kamu dapat hanyalah masalah gitu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Udah kan, udah dengar begitu, ya udah saya masuk kamar dia. Udah 2 tahun setengah sampai sekarang, lebih dari 2 tahun setengah. Setiap kali ada hal yang istilahnya faktor emosi yang agak strong lah gitu ya, yang istilahnya ngulek-ngulek ke dalam diri saya, kata-kata itu selalu muncul lagi dan saya ingat iya ya. Iya, betul. Emang begitu kenyataannya. Dan orang kalau ditampar harusnya bahagia ya. Ditampar dengan kata-kata loh, jangan ditampar pakai tangan, sakit. Jadi kata-kata hanya kata-kata, tetapi kata-kata bisa pada saat batin seseorang itu kelop. Wow, it's amazing. Tapi kalau buat orang yang lagi happy, orang yang lagi sukses, orang yang lagi enak hidupnya, kata-katanya cuma kata-kata. Tapi buat orang yang lagi jatuh, buat orang yang lagi sedih, yang lagi terluka, kata-kata itu mutiara, makanya disebut kata mutiara. Kata-kata itu permata, karena begitu dia menemukan kata-kata atau quotes itu menjadi sangat luar biasa begitu. Itu kekuatan dari kata-kata. Maka bagi saya jangan pernah pupus atau putus untuk menulis. Kadang-kadang kita sih biasa-biasa aja lah, orang sekarang mana ada sih yang suka nulis. Nulis itu kan nggak harus bikin buku. Nulis itu juga bisa di medsos, tapi apa yang kamu tulis itu bukan untuk pamer, bukan untuk sesuatu yang gimana, tapi bisa untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan. Karena pengalamanmu, sesuatu yang menyedihkan buatmu, sesuatu yang menyakitkan buatmu, mungkin juga pasti dialami oleh orang lain. Jadi pencerahan yang kamu dapatkan ketika kita sharing, dan ternyata itu bermanfaat buat orang lain juga. Bahkan suka dia bilang, Suhu kok pos banget, Suhu kok klop banget. Padahal saya hanya mengulang kembali apa yang pernah saya rasakan, atau orang lain rasakan. Tapi ketika ini keluar, langsung blok yang kayak kamu bilang. Selama kamu mencari kebahagiaan yang selalu berada di luar kamu, sesungguhnya kamu tidak akan lepas daripada penderitaan. Iya, tidak pernah lepas dari masalah. Cepat banget sih bro, udah 1 jam lagi. Ya, tapi memang harus sering dibahas sih ini. Ini percakapan, saya katakan pada teman-teman semua, hari ini percakapan kita agak dalam ya, agak tinggi, karena yang saya undang juga bukan manusia biasa, dia hanya anak-anak biasa sih, tapi manusia biasa, anak yang... Itu baru bener, manusia biasa. Manusia biasa, tapi dalamnya nggak biasa, atau apapun itu, yang jelas pengalaman seseorang itu adalah didapat ketika dia belajar, dia menyaring, dan dia membuka hati, dan kemudian bertemunya dengan guru-guru yang kebetulan. Kalau kita sendiri mau mencari guru seperti itu, harus ke luar negeri, mungkin kita harus pergi kemana. Dan beliau kenapa beruntung? Karena kebanyakan beliau juga sebagai translator. Jadi translator ini mendekatkan juga dengan narasumbernya yang orang luar biasa juga. Jadi ibaratnya, kalau kamu berteman dengan kayu gaharu, tetap jarak akan kamu bukan kayu gaharu, tapi ngumpulnya sama kayu gaharu, tetap akan wanginya seperti kayu gitu, gaharu. Kalau kamu bertemannya sama ikan busuk, walaupun kamu cuma daun, walaupun kamu cuma daun, membungkus ikan busuk, akhirnya akan busuk juga. Dan akhirnya apapun itu, berteman dengan siapa, carilah teman yang bijaksana, teman yang bisa membawa kamu bahagia, membawa kamu tercerahkan. Sekian dan terima kasih. Waktunya sudah habis. Udah nggak ada lagi nih.
Oh, udah habis. Diketik Udah aja habis. di komen. Terima kasih, Oh, udah habis oke, oke. ya. Bye Oke. bye semua, Bye-bye semoga semua. berbahagia. Tulis di komen ya. Dah. Oke, dadah.